Halo, selamat sore dan selamat datang kembali di program eLife, di mana kita akan kupas tuntas tentang health, fashion, and beauty yang tentunya lagi tren. Bersama aku, Vidya Pinandita, sekitar 1 jam ke depannya kita akan ngobrol banyak nih. Nah, teman-teman Detikers, tapi sore ini aku ingin mulai dengan sebuah pertanyaan ya. Ada nggak sih teman-teman Detikers di rumah yang selama pandemi ini jadi gampang stres, tertekan, atau gampang cemas, atau susah banget menenangkan diri? Ya, aku paham sih. Namanya kondisi pandemi, banyak di rumah, riskan bikin kita gampang tertekan mungkin, apalagi kita harus membatasi aktivitas di luar, membatasi pertemuan dengan teman-teman misalnya. Nah, but anyways, ada nggak sih teman-teman Detikers yang belakangan ini sering browsing-browsing tentang meditasi? Atau sering juga dapat saran dari teman-teman terdekat kalau, wah ini nih waktunya coba meditasi. Apa sih itu sebenarnya meditasi? Bisa nggak sih kita ngelakuin meditasi sendiri? Atau harus ada gurunya? Daripada menebak-nebak sendiri, tentu saja seperti biasa aku tidak sendiri. Sore ini aku ditemenin sama, mungkin teman-teman Detikers sudah sering denger Instagram @buah.meditasi. Yaitu narasumberku sore ini adalah Mas Edwin Tan. Beliau adalah seorang mindfulness and self-healing teacher. Nggak pakai basa-basi lagi, langsung aja kita panggil. Mas Edwin. Halo Mas Edwin. Halo sore Mbak Vidya. Halo sore, suara aku terdengar Mas Edwin ya? Ya, dengar. Oke, Mas Edwin, nih langsung aja kayaknya aku ingin mungkin kenalan dulu ya sama Mas Edwin. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi awalnya ketertarikan Mas Edwin untuk menjadi seorang edukator ya, tepat disebutnya ya, edukator untuk meditasi ini Mas Edwin, mangga diceritakan boleh? Oke, thank you Mbak Vidya ya. Halo, selamat sore semua teman-teman semuanya dari 20 detik ya, ini ya Mbak Vidya ya. Yap. Oke, sebenarnya simple sih, jadi seperti orang biasa, orang biasa. Jadi pada dulunya ya 10 tahun lalu itu saya as a consultant dulu ya Mbak Vidya. Jadi waktu itu saya membutuhkan suatu teknik yang bisa membantu saya untuk mengurangi stres. Karena kerjaan pada waktu itu sangat sibuk ya, memakan waktu saya, otomatis juga merusak, mungkin waktu itu hampir merusak fisik saya ya. Jadi tubuh gampang lelah, pikiran juga mungkin sedikit berantakan gitu ya. Kata orang yang zaman sekarang yang ngoyo ya, jadi waktu itu tuh kayak ambisinya besar ya, tapi semua pengen dicapai gitu. Akhirnya 10 tahun lalu saya bertemu dengan suatu teknik meditasi itu, dan saya latihan itu rutin, dan ternyata itu membantu saya untuk mengurangi stres dan juga kecemasan. Sampai sekarang mengajar meditasi dan juga yoga. Oke, ini sebenarnya jawaban Mas Edwin ini seperti langsung meng-highlight yang tadi aku sempat kasih briefing di awal ya, bahwa mungkin titik awalnya adalah stres ya Mas Edwin ya? Iya, stres. Mungkin Mas Edwin boleh diceritakan impact-nya. Ini kan berarti waktu itu Mas Edwin mencoba meditasi gitu Mas Edwin ya? Iya, jadi memang waktu itu dikenalin sama teman, coba deh meditasi daripada lu stres. Jadi waktu itu apa sih meditasi kan? Jadi 10 tahun lalu itu kan nggak ngerti ya apa sih meditasi. Karena kan ini dikenal di dunia luar ya, western ya. Di dunia Asia atau di dunia timur itu belum terlalu dikenal. Oke deh, saya coba gitu. Dan ternyata memang awalnya kan memang rada susah ya. Kita disuruh meditasi, dan pelan-pelan itu asalkan dilakukan rutin itu, dan ternyata memang benar gitu. Meditasi itu adalah suatu teknik yang bisa membantu kita untuk menerima diri apa adanya, dan tidak terlalu terpengaruh oleh masa lalu dan juga masa depan. Nah, nanti kita kupas ya hal ini. Nah Mas Edwin, biar teman-teman Detikers di rumah nih makin terbayang gitu ya, sebenarnya meditasi itu apa dan impact-nya mungkin Mas Edwin. Kalau dari pengalaman Mas Edwin waktu awal mula kecemplungnya gitu Mas Edwin, impact-nya atau dampaknya yang dirasakan tuh seperti apa Mas Edwin? Oke, waktu itu saya cerita pengalaman pribadi saya saja ya. Jadi karena waktu itu kan saya sibuk sekali ya. Satu sibuk, dua juga punya masalah, kan. Di kerjaan sibuk, juga di keluarga juga punya masalah gitu ya. Jadi masalah tidak pernah berhenti. Nah dari sana kan kita gimana sih caranya supaya kita bisa lebih
sabar dan lebih bisa ikhlas ya. Nah, meditasi itu salah satu teknik untuk mencoba untuk kita menerima apa yang terjadi di diri kita apa adanya. Nah, latihan meditasi itu manfaat pertama itu kita menjadi lebih ikhlas, kita menjadi lebih menerima diri apa adanya. Yang kedua, kita menjadi lebih tenang udah pastinya ya. Jadi pada saat ketemu masalah tidak panik gitu. Tidak tiba-tiba terhanyut semua masalahnya dan jadi anxiety atau cemas. Dan yang ketiga itu udah pasti melatih fokus. Nah, biasa pada saat kita melakukan aktivitas dengan latihan meditasi rutin itu kita bisa melatih fokus kita sehingga karena yang di meditasi itu yang dilatih kan kesadarannya. Jadi kita bawa kesadaran ke satu objek, misalnya nafas atau dan lain-lainnya. Nah, sehingga fokus kita lebih tinggi. Dan keempat, meditasi itu bisa membantu kita meningkatkan rasa cinta kasih gitu, Pak. Jadi kadang karena kita jadi lebih empati gitu, bukan cuma kepada diri sendiri yang sudah pasti harus mulai dari diri sendiri dan kita juga empati kepada lingkungan. Jadi itu 4 manfaat utama meditasi. Oke. Ini sebenarnya banyak ya pengertian dari apa itu meditasi dan implikasinya seperti apa yang aku juga sebagai orang awam gitu Mas Edwin ya ini baru terklik gitu rasanya sama penjelasan Mas Edwin bahwa sebenarnya pengertian meditasi itu luas gitu. Nggak cuma diam menenangkan diri berarti Mas Edwin ya, bahkan apa ya secara ada filosofisnya kali Mas Edwin ya. Artinya sebenarnya ada cinta kasih dan lain sebagainya yang tadi Mas Edwin jelaskan. Sebentar, hold on. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, aku pengen ingetin teman-teman Detikers nih, kalau ada yang mau titip pertanyaan atau mau ikut diskusi sama Mas Edwin, boleh banget gabung di Zoom kita. Atau kalau mau titip pertanyaan pun nanti aku akan sampaikan, boleh ditulis aja pertanyaannya di comment section di live Detik di Facebook. Oke, aku tunggu ya pertanyaannya. Oke, Mas Edwin lanjut nih. Mas Edwin, kalau ngelihat kondisi sekarang nih ya, lagi pandemi nih, orang-orang diharuskan lama di rumah, bekerja dari rumah, semua dikerjakan dari rumah. Mungkin buat orang-orang yang lebih suka menyendiri itu malah poin plus kali ya, malah situasi yang menyenangkan. Tapi mungkin buat orang-orang yang energinya datang dari interaksi dengan orang banyak, orang-orang ekstrovert mungkin apa ya, kondisi terlalu banyak mengurung diri di rumah malah bikin stres mungkin. Nah, pertanyaanku, apakah ini sesuatu yang banyak terjadi Mas Edwin? Stres itu meningkat karena banyak berdiam di rumah ini selama pandemi dan kalau iya itu masalah, apakah meditasi itu sesuatu yang bisa diterapkan di rumah secara sendiri gitu Mas Edwin? Oke, Mbak Vidi, sebelum kita masuk ke sana, mungkin saya mau jelaskan ke teman-teman di sini, sebenarnya apa sih meditasi? Pasti penasaran ya, gitu. Mangga, Jadi Mas Edwin, boleh banget. teman-teman di sini kan yang nggak tahu sih apa yang diomongin soal meditasi ya. Jadi gampangnya gini ya, meditasi ada 3 ya, cara latihan meditasi. Yang pertama adalah pada saat latihan meditasi nggak harus kita duduk, nggak harus kita pejamin mata. Oke, itu yang awam sekali banyak orang yang salah kaprah mengenai meditasi harus di atas, mungkin ke puncak gitu ya, ke gunung ya, dan pejamkan mata gitu kan. Itu yang banyak sekali orang menganggap meditasi seperti itu dan sehingga susah dilakukan. Jadi meditasi itu tidak harus memejamkan mata. Meditasi itu bisa dilakukan kapanpun. Yang tadi saya cerita adalah meditasi formal. Nah, meditasi bisa dilakukan informal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, caranya gimana? Yang kedua adalah meditasi kita bawa ke suatu objek, Mbak Vidi. Jadi objeknya bisa apa? Yang paling simpel apa sih, Mbak? Yang kita bawa selama 24 jam. Kira-kira bisa nembak nggak, Mbak Vidi? Apa sih yang kita bawa selama 24 jam? Ayo. Apa nafas, kan? Nafas itu kan tidak pernah berhenti ya, Mbak. Jadi pada saat kita tidur masih kita bernafas. Jadi cara meditasi yang paling gampang adalah mengamati nafas yang masuk dan keluar apa adanya. Oke. Jadi pada saat meditasi itu harus ada objek. Pada saat kita membuka mata dan kita melihat ke sekitar, misalnya kita jalan-jalan ke puncak ya, yang tempatnya sepi. Untuk sekarang ini, kita melihat gunung, kita melihat pohon. Nah, kadang kan pikiran kita kemana-mana tuh, Mbak. Jadi kayak monkey mind ya, pohonnya di depan, tapi kita mikirnya habis ini mau makan apa ya? Habis ini mau kemana ya? Kan? Jadi kita tidak benar-benar mengamati objek di depan kita. Nah, itu salah satu contoh objek dengan visualisasi. Nah, yang ketiga sudah pasti berada pada saat ini. Nah, yang membuat kita stres atau cemas apa sih?
karena kita terlalu banyak berpikir di masa lalu. Ya, kata zaman sekarang itu nggak bisa move on gitu loh, Mbak. Kan? Nah, atau kita terlalu expect dengan apa yang mau kita capai ke masa depan. Ya, jadi ambisi, goal kita, sehingga pada saat kita tidak bisa mencapai itu, kita menjadi merasa gagal. Ya, kita menjadi cemas, takut, insecure. Nah, jadi meditasi yang ketiga kriterianya adalah kita berada pada saat ini, present moment, bisa dengan mengamati nafas atau melihat yang bagus-bagus, pemandangan yang bagus, atau mendengarkan musik. Nah, menjawab pertanyaan Mbak Vidi, gimana sih caranya? Kok bisa meditasi membantu pada saat pandemik? Ya sudah pasti ya Mbak ya, maksudnya kan kita itu semua kan makhluk sosial Mbak. Jadi even orang introvert, beberapa teman saya yang saya sudah tahu dari dulu itu dia suka di rumah gitu. Misalnya bisa jadi sebulan nggak pergi gitu, Mbak. Tapi kena pandemik ini juga stres karena in the end we need to socialize. Kita perlu bersosialisasi. Nah, keadaan di pandemik itu kita tidak bisa ubah. Yang kita bisa lakukan adalah menerima keadaan apa adanya. Nah, dengan berlatih meditasi yang tadi saya bilang, kita berlatih untuk mengamati nafas misalnya. Oh, nafas saya masuk, nafas saya keluar, dan nafas saya pendek, nafas saya panjang. Sehingga pada saat kehidupan nyata, kita dilatih. Jadi kebiasaannya sudah kayak kita latihan barbel gitu, Mbak. Kalau kita mau bikin otot kita kuat, kita kan harus dari 1 kilo, ke 2 kilo, ke 3 kilo. Sama juga pikiran kita. Kalau pikiran kita mau jadi tenang, kita harus melatih pelan-pelan, amati dulu nafasnya, amati lagi. Kalau ada perubahan, ya sudahlah, biarkan saja. Nah, pada saat kehidupan nyata, ya udah, itu bisa terimplementasikan. Ya, ke bawah. Oke, ini sebenarnya satu lagi nih, guys, teman-teman nih. Ini pengertian yang lebih luas ya dari pemahaman kita tentang meditasi. Aku sebagai orang awam, Mas Edwin ya, bener banget kata Mas Edwin tadi ketika dengar kata meditasi itu yang ada di kepala aku adalah duduk, memejamkan mata, olah nafas. Tadi olah nafas tapi benar berarti Mas Edwin ya. Tapi memang banyak poin-poin yang sebenarnya lebih luas dari sekedar memejamkan mata dan menenangkan diri gitu Mas Edwin. Nah, Mas, pertanyaannya aku masih melanjutkan pertanyaan sebelumnya tadi sih. Apakah ini sesuatu yang artinya kan tadi Mas Edwin kalau nggak salah nangkap sempat nyebut ini sebenarnya nggak selalu meditasi itu sesuatu yang harus dilakukan di puncak atau di tempat-tempat tertentu gitu. Apakah ini bisa dilakukan di rumah dan sebenarnya siapa saja sih Mas yang bisa melakukan meditasi gitu? Misalkan orang kayak aku nih, kalau aku orangnya sih jujur aku lebih hip-hip hura gitu kan Mas daripada yang tenang gitu kan. Ibarat aku ini temple atau amusement park, kayaknya aku lebih menyerupai amusement park sih Mas. Nah, orang seperti apa sih Mas yang cocok atau yang boleh atau bisa melakukan meditasi Mas Edwin? Semua orang bisa, Mbak. Jadi ada misalnya tipe orang yang kayak Mbak Vidi ya, yang hip hore gitu ya, yang masih semangat. Harus aktif, kalau enggak stres gitu ya. Iya, benar banget Mas Edwin. Ada juga tipenya yang memang kalem gitu. Nah, jadi memang setiap orang itu mempunyai karakter yang unik dan berbeda-beda. Dan meditasi bisa dilakukan untuk semua orang. Meditasi itu kembali lagi bukan suatu yang khusus untuk orang yang cuma tenang gitu ya, yang memang dasarnya sudah tenang. Malah orang-orang yang aktif sekali malah dianjurkan bermeditasi. Kenapa? Karena kan di kehidupan ini kan kita mesti seimbang gitu ya. Sesuatu yang terlalu ekstrim gak bagus. Kalau terlalu aktif, lama-lama kita ketarik sama terlalu aktifnya kita, jadi kena fisik dan capeknya gampang. Gitu. Orangnya terlalu tenang, akhirnya kalau misalnya saking ekstrim tenangnya, ntar terlalu baik, ya kata orang suka dibohongin. Bener gak sih? Nah, jadi harus seimbang. Nah, meditasi itu bisa dilakukan untuk pemula, untuk siapa aja, dan meditasi bisa dilakukan di mana saja. Termasuk di rumah, contohnya Mas pada Edwin ya? Iya, tapi mungkin untuk pemula, Mbak Vidi, jadi saya anjurkan kita cari kondisi yang nyaman. Misalnya, karena kan kita baru mulai belajar meditasi, ya, mulai mengamati objek nafas. Cari tempat yang lebih sepi. Misalnya, kalau di rumah banyak anak-anak, misalnya yang sudah punya keluarga, yang anak-anaknya lari ke sana kemari, ya susah toh kita meditasi gitu ya. Jadi mungkin kasih tahu dulu, komunikasikan dulu sama keluarga,
boleh ya, misalnya sama istrinya atau suaminya gitu. Boleh ya mam, boleh ya pap, 10 menit ya, kasih waktu, mungkin boleh jalan-jalan keluar bentar gitu. Atau mungkin ayo meditasi bareng gitu sama pasangan gitu kan. Nah, usahakan kondisinya mungkin lebih sepi karena kan baru pemula gitu. Dan misalnya banyak orang yang suka musik gitu, mendengarkan meditasi, silakan gitu. Jadi meditasi mulai dengan sesuatu yang Anda merasa gampang, yang kita merasa bisa beradaptasi dengan gampang. Misalnya kalau suka musik, dengarkan. Kalau sukanya gelap, ya matikan lampu gitu. Dan pastikan untuk pemula ya coba dulu lingkungannya kondusif gitu. Nah, lama-lama kalau sudah latihan meditasi, tidak perlu lagi gitu. Jadi kan kita sudah biasa ya, Mbak ya. Jadi apapun yang terjadi itu kita terima kan, konsepnya adalah meditasi adalah menerima apa adanya. Jadi pada saat misalnya riuh gitu ya, di keluarga gitu, ada yang berantem atau nggak tenang gitu. Lama-lama kita akan sadar, kok sekarang saya menjadi lebih tenang ya, tidak terlalu reaktif, tidak terlalu emosional ya, karena latihan meditasi rutin itu. Gitu, dengan mengamati apa adanya. Oke, ini mungkin boleh disebut berarti apa ya, basisnya meditasi ini mengajarkan apa tadi, acceptance itu ya Mas ya, menerima itu yang apa ya, yang ditanamkan tuh prinsip itu berarti Mas Edwin? Benar sekali, acceptance. Oke, ini sesuatu yang perlu kita highlight aku rasa dari meditasi. Dan sebenarnya Mas Edwin, aku adalah salah satu dari mereka yang lumayan tersiksa sebenarnya sama kondisi pandemi, karena aku yang biasanya banyak bersosialisasi sama teman-teman dekat jadi serba terbatas. Mungkin teman-teman detikers di rumah juga ada yang mengalami seperti itu, tapi aku harap nggak banyak sih karena rasanya berat. Dan sebenarnya Mas Edwin banyak juga nih Mas yang nyaranin aku, oh meditasi tuh bisa loh belajar dari YouTube katanya. Bisa loh belajar meditasi sendiri, bisa loh coba-coba ngelakuin meditasi sendiri. Nah, Mas Edwin ini ngelihat kondisi pandemi kan rasanya sampai sekarang kita masih harus patuh nih sama aturan bahwa harus membatasi diri dari aktivitas berkerumun, harus baik di rumah gitu Mas Edwin. Nah, meditasi seperti apa sih Mas Edwin yang bisa kita terapkan di rumah? Atau apa ya, langkah konkretnya nih yang bisa kita coba sendiri mungkin seperti apa Mas Edwin? Ya, meditasi itu ada kebagi dua ya Mbak. Meditasi yang informal tadi, yang bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari. Yang ini yang better sekali dipraktekkan untuk pemula. Karena tidak mengambil waktu tambahan gitu. Karena kan problemnya itu kadang orang mengisikan waktu untuk, aduh masa aku harus mengisikan 10 menit untuk meditasi, kan sibuk ya. Harus online. Kan sekarang itu zaman online malah makin sibuk loh Mbak. Yeah. Jadi kita langsung di depan laptop, kan kamu nggak mandi lagi. Kan kamu nggak kemana-mana, jadi nggak traffic lagi. Nah, malah makin sibuk kalau saya lihat. Gimana caranya menerapkan meditasi informal ke dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya meditation walking. Misalnya, pada saat kita jalan, pada saat kita menyadari kita mau jalan nih dari tempat tidur, bangun tidur ke toilet, ya, kita amati langkah kaki kanan, kaki kiri, sadari sensasinya telapak kaki kita menyentuh lantai. Gitu. Yang biasa dilakukan sama kita ini, biasa kan habis bangun, cepet-cepet lari ke toilet, gitu kan? Jadi tidak mindful, tidak benar-benar disadari, ya, karena pikiran kita yang menguasai gerakan fisik kita. Benar nggak? Jadi membuat kita kadang gampang anxiety. Mindful walking paling gampang. Terus mindful atau mungkin yang sudah punya keluarga atau punya teman-teman yang suka jalan bareng gitu ya. Misalnya ajak teman-teman yang jalan di kompleks yang mungkin ada sepi, ya menerapkan mindful walking itu pada saat jalan. Jadi pada saat langkahkan kaki, tarik nafas, pada saat kaki yang berikutnya buang nafas. Gitu. Yang kedua bisa juga mindful eating. Pada saat kita makan, biasa kan kalau kita makan tuh cepat-cepat ya Pak ya. Biasa kadang-kadang banyak yang sekali cepat-cepat gitu ya. Coba dirasakan aja gitu kan. Memang kata dokter itu kan harus menunggunya lama ya. Nah itu sebenarnya dari dulu itu namanya mindful eating gitu. Yang ketiga bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya yang kalau di sini emak-emak gitu ya, yang ibu rumah tangga pada saat cuci piring, ya pada saat misalnya cuci baju gitu. Coba disadari pada cuci piring itu sensesnya atau indranya. Apa sih yang dirasakan di tangan kita pada saat sabun menyentuh kulit kita? Apa sih bau sabun, indera penciuman?
penglihatan gimana bentuk dari piring kita gitu ya. Nah, bisa diterapkan ini selama mungkin 5 menit pada saat kita mencuci piring. Kalau kelamaan juga kapan kelarnya ya piringnya gitu. Jadi diterapkan pelan-pelan selama 5 menit, lama-lama kan jadi habit gitu. Nah, kalau misalnya pada saat kerja, yang di sini teman-teman kantoran, ya misalnya di depan laptop. Sekali-sekali yang bisa merasa terganggu adalah notifikasi misalnya. Ada Instagram notification nih, ada sosial media nih. Kan kita jadinya multitasking ya. Jadi kayak dari sini kerja, pindah lagi ke Instagram, pindah lagi. Dan itu multitasking itu secara riset memang membuat kita gampang lelah karena kan kita shifting dengan cepat. Nah, sekali-sekali coba komitmen, udah deh 5 menit coba aku tidak terganggu ya sama Instagram, aku kerja, bawa ke nafas dan fokus. Nah, ini namanya informal meditation. Jadi bisa dilakukan di setiap aktivitas yang penting ada objeknya. Tadi kan ada objek dari kerjaan, ada objek dari cuci piring, ada objek dari nyapu. Atau kalau teman-teman mau coba meditation formal, bisa. Jadi latihan juga nggak harus duduk di lantai. Biasa problemnya meditasi adalah kaki kita suka pegel. Aduh nggak tahan nih kaki gue mati rasa gitu. Atau lower back pain. Nah seperti saya ini, saya kan bisa duduk di atas kursi gitu, sandaran ke tembok. Atau even pada saat kita nggak nyaman juga, kita bisa telentang. Yang penting kita mengamati nafas, sadari nafas yang masuk, nafas yang keluar, itu yang bisa dilakukan oleh pemula yang paling gampang, Pak. Oke, Mas Edwin, monggo banget nih, silakan banget, correct me if I'm wrong gitu. Berarti sebenarnya meditasi ini ada 2 pengertian ya Mas Edwin ya. Ada yang artinya dilakukan memang secara sengaja gitu, seperti tadi ya cara formal, memejamkan mata, mengolah nafas. Tapi bisa juga diartikan informal. Kalau yang aku tangkap sih Mas Edwin, ini seperti apa ya, meditasi itu dijadikan gaya hidup mungkin, dijadikan prinsip dalam melakukan aktivitas sehari-hari gitu Mas Edwin ya. Iya benar sekali, lifestyle jadinya. Iya, ini tadi Mas Edwin sebenarnya nyinggung secara besar banget tentang mindfulness. Ini kebetulan banget Mas Edwin, karena beberapa hari lalu, mungkin 2 atau 3 hari lalu, aku sempat datang ke satu webinar yang ngomongin tentang mindful eating. Ini jadi yang dijelaskan di situ adalah makan secara berkesadaran itu punya dampak baik banyak banget. Tapi mungkin nanti aku akan tanya lebih banyak sama Mas Edwin soal mindful itu, tentang mindfulness. Tapi sebelum nyampe sana, aku ada titipan pertanyaan Mas Edwin. Dari Viani Sahita. Pertanyaannya adalah, Mas Edwin, meditasi itu bisa jadi salah satu alternatif untuk nyembuhin pas trauma nggak sih? Monggo dijawab Mas Edwin. Bisa. Logikanya gimana sih? Dari siapa? Sorry Mbak Vidi. Dari Mbak Viani Sahita. Ya, Mbak Viani, thank you pertanyaannya. Jadi kalau yang saya jelaskan tadi, dengan meditasi adalah kita menerima diri apa adanya. Jadi post-traumatic syndrome itu kan biasa ada suatu kejadian yang membuat kita takut. Kita insecure akan kejadian itu dan teringat di pikiran. Biasa impact-nya insomnia, susah tidur gitu, dan kepikiran terus. Nah, dengan melatih meditasi karena acceptance tadi, atau kita menerima diri apa adanya, kita dilatih pikirannya untuk menerima. Toh kejadiannya sudah. Apa yang mau kita lakukan lagi? Kan? Kita tidak bisa mengubah apapun. Yang bisa dilakukan adalah kita berusaha yang terbaik. Nah, meditasi membantu kita untuk menerima dan menyadari potensi diri. Gitu. Dan kita bersyukur, udah pastinya. Nah, ini salah satu yang nyambung juga ke pertanyaan Mbak Vidya mengenai apa sih meditasi yang cocok untuk pandemik adalah gratitude, rasa syukur. Mungkin kadang kita ada suatu kejadian yang membuat kita trauma. Tapi jangan selalu melihat ke atas, jangan selalu melihat ke orang lain yang lebih beruntung. Coba lihat orang lain yang tidak beruntung. Kita masih dikasih nafas, sedangkan ada di luar sana yang tidak bisa bernafas. Setiap hari harus pakai face shield misalnya, atau misalnya yang lengkap APD. Atau kita masih dikasih tubuh fisik yang lengkap. Nah, jadi meditasi gratitude atau gratefulness dengan bersyukur akan nafas kita hari ini, cocok sekali lakukan ke meditasi untuk pemula. Dan ini bagus sekali untuk post-traumatic. Oke. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, aku pengen ingetin buat teman-teman Detikers yang punya pertanyaan juga, mau titip pertanyaan, seperti pertanyaan barusan nih dari teman Detikers di rumah. Boleh banget, silakan kirim pertanyaan lewat comment section live Facebook Detik.
Boleh banget, langsung aja nanti aku sampein pertanyaannya ke Mas Edwin, atau kalau mau gabung di Zoom juga boleh banget. Caranya gimana? ID-nya 933-4726-9281 dengan password 827860. Monggo, yuk gabung Zoom-nya, kita tanya-tanya langsung sama Mas Edwin. Oke Mas Edwin, lanjut nih, aku ada pertanyaan lagi. Mungkin menanggapi soal mindfulness tadi yang Mas Edwin sebutkan ya. Ini kan artinya melakukan segala sesuatu itu berbasis kesadaran begitu Mas Edwin ya, pengertiannya? Ya. Oke. Ya. Jadi, ya. Oke, mangga Mas Edwin kalau mau langsung dijelaskan. Oke, jadi tadi nyambung ke mindfulness ya Pak ya, memang ngalir saja sih pembicaraan ini. Mindfulness itu memang sebenarnya lebih besar atau lebih general daripada meditasi. Oke. Teman-teman, kalian suka mendengarkan mindfulness, ada yang meditasi, apa sih bedanya? Mindfulness lebih ke lifestyle, jadi mindfulness itu lebih general. Oke. Mindfulness itu sebenarnya nyambung dengan yang tadi saya cerita mengenai kita bisa loh menerapkan mindful atau kesadaran. Mindful artinya kesadaran di kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau mungkin orang awam ngomongnya tuh meditasi informal itu bisa dijadikan sebagai latihan mindfulness, karena kuncinya mindfulness adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah mindfulness sendiri kriteria seperti tadi, Mbak Vidi. Jadi kayak kita bisa membawa objek, misalnya pada saat cuci piring kita menerapkan mindfulness, kita sadar akan piring kita atau aktivitas kita, gitu kan? Terus pada saat kita pikirannya kemana-mana, kita bawa ke saat ini. Jadi mindfulness menerapkannya bisa dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan meditasi, ya, yang orang-orang tahu saat ini adalah meditasi formal. Ya, meditasi yang dengan kita duduk diam, pejamkan mata. Gitu. Dan yang paling penting adalah meditasi biasa diarahkan ke arah sesuatu yang lebih disengaja. Ya, seperti tadi Mbak Vidi sharing gitu. Kita sengaja nih mau melakukan meditation dan kita sudah set waktunya. Saya sudah set waktu 5 menit meditasi ya. Saya bawa ke objek nafas. Biasa mindfulness itu lebih generik ya, lebih yang sesuatu yang lebih flowing, lifestyle. Saya bisa menerapkan mindfulness atau kesadaran ke aktivitas saya sehari-hari. Yang kata orang biasa dinamakan meditasi informal, itu mindfulness. Oke. Ini berarti berarti beda pengertiannya tapi masih sejalan gitu Mas Edwin ya, tentang mindfulness dan meditasi jenis informal tadi ya Mas Edwin ya? Benar. Jadi kadang ada yang bilang meditasi itu ada meditasi mindfulness. Oke. Ya, jadi meditasi mindfulness itu kita melakukan atau mengamati panca indera kita. Ya, kita melihat yang bagus-bagus. Kita mencium aroma yang enak, ya, ataupun tidak enak kita sadari saja. Gitu. Jadi mindfulness itu lebih luas. Jadi kayak umbrella-nya, meditasi adalah praktisnya. Praktis formalnya, ya. Oke. Mas Edwin, ini sebenarnya sebelum kita mulai live hari ini, aku ada titipan pertanyaan Mas Edwin. Tapi yang menitipkan pertanyaan maunya anon Mas Edwin, dia tidak mau disebut namanya. Tapi aku rasa ini pertanyaannya mungkin mewakilkan banyak orang di luar sana, mungkin mewakilkan aku juga. Oke, pertanyaannya gini Mas Edwin. Kalau situasinya adalah sedang bekerja Mas Edwin, kadang kendalanya itu adalah keterbatasan waktu. Jadi mereka ingin nih meluangkan waktu untuk belajar bermeditasi, belajar mengolah nafas seperti tadi mungkin cara meditasi yang formal Mas Edwin ya. Tapi waktunya kurang, itu mungkin nggak sih mereka bisa melakukan meditasi? Dan mungkin boleh dibagi tipsnya Mas Edwin itu gimana ya? Ya, sama dengan yang tadi Mbak Vidi. Jadi kalau teman-teman tidak punya waktu untuk mengisikan waktu, coba selipin di aktivitas sehari-hari. Ya, misalnya kalau memang most of the time atau banyakkan waktunya untuk kerja, coba mungkin selipin di kerja gitu. Mungkin pada saat kita fokus di kerja, bawa kembali ke nafas gitu. Kadang kan kalau misalnya sudah deadline atau sudah dikejar sama bos misalnya atau rekan kerja, kita panik gitu ya. Dan kita lupa bernafas. Bener nggak? Karena kita suka tahan nafas secara tidak sadar gitu. Nah, bawa lagi kadang kesadarannya, oh, I need to observe my breath. Ya, saya amati lagi nafas masuk, exhale lepas. Ya, seperti itu. Jadi,
Cukup selipin aja mungkin sekitar 2 menit, 3 menit. Yang penting di sini adalah frekuensinya, bukan lamanya. Jadi lebih frekuensinya selipin beberapa kali daripada harus setengah jam gitu. Nah, kalau teman-teman lebih sibuk, misalnya ibu rumah tangga, ngurusin anak sehari-hari, misalnya ngurusin keluarga, ya udah teramin mindfulness meditation informal ke dalam aktivitas keluarga, misalnya bermain dengan anak, ya contohnya mewarnai, ya mewarnai. Misalnya sekarang kan ada yang namanya mindfulness coloring, meditation with coloring, kan ya. Nah itu kan salah satu teknik untuk kita bermain atau mengajarkan mindfulness atau meditasi ke anak-anak. Ya anak-anak disuruh fokus mewarnai, gitu. Nah ya seperti itu, Mbak. Jadi tipsnya adalah lihat dulu aktivitas apa yang menguasai Anda, waktu Anda sehari-hari, dan terapkan 3 kriteria. 1, bawa kepada objek tersebut dengan disengaja. Kedua adalah pada saat pikiran kita melayang ke sana kemari, bawa kembali kepada objeknya, bantu dengan nafas. Ya, biasa nafas adalah tanda untuk kita bawa kepada saat ini. Ya, karena pada saat kita stop nafas, ya kita die. Karena nafas adalah bantu kita untuk tahu, oh saya hidup nih saat ini. Dan 3, selalu terapkan frekuensinya lebih banyak daripada waktunya. Cukup 2 menit, cukup 3 menit, cukup 5 menit. Dan pelan-pelan kan makin terbiasa. Oke. Berarti ini mungkin keywordnya adalah mau apa ya? Meditasi bisa dilakukan di mana saja, nggak harus di rumah atau dalam situasi yang tenang banget. Tapi mungkin buat pekerja atau orang yang sibuk di kantor pun bisa ya Mas Edwin melakukan meditasi ini. Mulai dari langkah kuncinya tadi mengolah nafas berarti Mas Edwin ya. Ini sesuatu yang menarik banget karena tadi Mas Edwin sempat sebut bahwa kita sering lupa bernafas. Seolah-olah kita tiap detik bernafas tapi kita lupa ambil waktu untuk ambil nafas. Itu apa ya? Sesuatu yang lengah orang mungkin ya. Mas Edwin, aku mau ini aku sering dengar nih Mas, kalau katanya kondisi mental atau situasi mental itu sebenarnya apa ya? Tidak terlepas dari kondisi fisik sebenarnya. Nah, aku sering dengar juga meditasi itu sering dijadikan solusi buat apa ya, memulihkan atau mungkin setidaknya menenangkan orang yang secara psikis mungkin sedang tidak tenang atau sedang tertekan gitu Mas Edwin. Nah, selain pada ketenangan atau pada pikiran Mas Edwin, ada nggak sih impact yang apa ya, yang konkret banget gitu? Biasanya dampak ke fisik dari meditasi ini seperti apa sih Mas Edwin? Adakah? Pasti ada. Jadi fisik dan pikiran itu sangat berhubungan. Ya, makanya banyak orang yang misalnya aku sakit nih gitu ya, kok ke dokter nggak ada penyakit, fisiknya oke, cek darah juga semua fine. Kata dokter, coba deh pikirannya ditenangin lagi, cus meditasi, cus latih nafas, kan? Kita suka begitu ya. Nah, jadi memang ini semua berhubungan. Jadi pada saat nafas kita tidak benar, nafas kita misalnya pendek, otomatis pikiran kita itu yang menguasai kita. Ya, sehingga misalnya pada saat kita ketemu suatu hal, nafas kita tahan nafas atau kita lupa bernafas, sadari nafas, akhirnya pikiran kita menguasai. Akibatnya apa? Lari ke emosi. Misalnya rasa marah. Misalnya di jalan disenggol orang. Terus nafas kita lupa nih inhale, kita lupa exhale, langsung kita reaktif, otomatis pikiran kita, wah orang ini kurang ajar nih, gitu kan, lalu lari ke emosi, gua marah, bener gak? Gue dendam, gitu. Nah, ini berhubungan dengan fisik, nafas, pikiran lari ke emosi. Dengan kita bisa mengolah nafas yang baik dan nafas yang lebih panjang dan sadar akan nafas, kita bisa mengontrol emosi kita dan juga pikiran kita. Nah, apa sih manfaat meditasi ya atau latihan holistik lainnya untuk fisik? Pasti berhubungan. Karena dengan kita bisa mengontrol emosi kita, otomatis fisik kita juga bisa lebih rileks. Ya. Karena biasa akan membuat kita tegang. Ya, misalnya pada saat kita lagi emosional, biasa kan terasa banget ya Mbak Fidi. Lehernya kaku,
badannya, bahunya kaku, matanya melotot gitu, lalu keningnya berkerut. Kan terasa banget ya kelihatan. Nah, biasa ini tuh jangan diakumulasi bentuk fisik yang seperti ini gitu. Lama-lama diakumulasi jadinya anxiety, jadinya susah tidur, jadinya cemas gitu. Nah, memang ini sangat berhubungan. Jadi meditasi itu sangat membantu fisik kita lebih sehat. Karena fisik dan pikiran itu adalah satu. Oke, ini lagi-lagi catatan pentingnya, berarti apa ya, kondisi mental, kondisi psikis, rasa tidak tenang, rasa tertekan itu sesuatu yang tidak boleh disepelekan, Mas Edwin ya. Karena impact-nya nggak cuma ke pikiran, tapi ke badan pun bisa punya pengaruh yang kuat, Mas Edwin ya. Benar, ini contohnya saya, Mbak ya. Aku sharing sedikit mengenai pengalaman pribadi, ya, biar lebih relate. Dulu saya konsultan, punya ambisi, gitu ya. Kerja 24 jam loh, Mbak, gitu. Kadang Sabtu Minggu masih kerja, gitu. Nah, kadang pikiran saya bilang, yes, saya bisa. Karena ambisi itu kan ya, Mbak. Yeah. Gitu. Nah, tapi ternyata fisiknya protes. Ternyata saya mengalami sakit di bagian tubuh kiri waktu itu. Gitu, dan saya biarkan saya cuek waktu itu sekitar 7 atau 8 tahun lalu malah gitu kan, dan larinya ke fisik gitu. Nah, kadang coba sadari kembali gitu, kalau misalnya kita sebagai pekerja profesional atau kita apapun itu, dan tubuh atau fisik akan memberikan tanda gitu, hey, sudah saatnya kita istirahat gitu. Tandanya apa? Biasanya kaku atau tegang atau lehernya benar-benar tension gitu, atau kepalanya pusing, insomnia atau vertigo. Itu semua tanda, Mbak, gitu, supaya kita untuk rehat sejenak atau jeda sejenak. Jadi jangan sepelekan dengan tanda dari fisik itu, karena itu yang merupakan kunci kita untuk hidup sehat gitu. Ibarat tubuh kita aja ngasih alarm gitu ya, bahwa ini sudah waktunya kita istirahat gitu. Nah, benar. Mas Edwin, ini Mas Edwin kan sebagai edukator gitu ya, sebagai pelatih meditasi gitu. Mas Edwin, aku pengen tanya pengalaman Mas Edwin sih sebenarnya. Selama pandemi ini, makin banyak nggak sih orang yang tertarik untuk belajar meditasi secara serius, Mas? Banyak, Mbak. Banyak. Jadi sejak bulan Maret tahun lalu itu banyak sekali. Saya kan waktu itu rutin ya bikin IG live gitu ya. Lalu pelan-pelan saya pindah bikin podcast. Lalu karena banyak sekali orang-orang yang bingung gitu, Mbak. Jadi gimana sih, Mas, untuk saya supaya bisa lebih tenang gitu. Saya bosen di rumah gitu ya. Saya bosen nih kalau biasa saya orangnya aktif banget gitu. Biasa saya aktivitas outdoor gitu. Nah, banyak sekali yang memang terbantukan oleh meditasi gitu, dan mereka mendapatkan teknik ini, saya bilang self healing tool ya, atau alat untuk self healing. Jadi saya bisa mengajarkan untuk latihan nafas, olah nafas yang simple sekali, yang kadang kita lupa untuk bernafas itu sebenarnya harus dari hidung loh, gitu, harus bernafas dari hidung, nggak boleh dari mulut. Simple ya, yang kadang kita nggak diajarkan di edukasi di sekolah gitu. Buang nafas itu tuh harus lebih panjang loh, gitu. Nah, saya kasih self healing tuh sampai juga dengan meditasi yang sangat simple, gitu, sehingga teman-teman semuanya walaupun di rumah bisa menerapkan, gitu. Kayaknya seperti itu sih, Bang. Jadi intinya sih banyak ya, makin banyak yang sekarang ke arah kesadaran untuk bermeditasi atau holistic healing lainnya, karena dibutuhkan dari pengalaman hidup masing-masing. Karena biasa gitu, Mbak, kalau misalnya orang sudah kepetok atau udah ketemu masalah, baru mau coba. Yep. Ini aku refleks dari tadi, Mas, karena Mas Edwin itu mengingatkan tentang pentingnya ambil waktu untuk tarik nafas. Itu refleks banget, aku rasanya pengen, apa ini waktunya aku mencoba tarik nafas. Ya, ini jadi pengingat yang berarti sekali. Mas Edwin, kalau aku tebak-tebak nih, mungkin yang akhirnya memutuskan untuk belajar dan mendalami meditasi, terutama sama Mas Edwin, itu background-nya beragam kali, Mas Edwin ya. Bahkan orang awam kayak aku yang clueless banget tentang apa itu meditasi, mungkin karena situasi pandemi setahun terakhir ini jadi terpikir untuk belajar gitu. Nah,
Kalau dari Mas Edwin nih, Mas Edwin merekomendasikan meditasi ini untuk orang-orang yang seperti apa, Mas Edwin? Both mungkin dari segi karakter atau dari segi kesehariannya gitu. Mas Edwin merekomendasikan belajar meditasi ini untuk siapa saja sih, Mas? Meditasi itu universal ya, jadi untuk semua orang, tidak memandang adanya agama ya. Misalnya kan ada orang yang berhubungan bawa ke agama juga ya, Mbak ya. Yap. Jadi meditasi itu benar-benar universal. Jadi untuk semua orang, untuk orang yang memang sudah kalah, jadi dia akan jadi lebih seimbang, mungkin lebih explore komunikasi. Orang yang pendiam, jadi lebih mau ngomong. Ya, meditasi itu basically adalah menyeimbangkan, seimbang. It's all about balance. Untuk orang yang terlalu aktif, misalnya harus tiap hari 8-6 siaga gitu, jadi harus aktif terus. Itu juga meditasi membantu untuk bawa ke keseimbangan. Jadi orang ini bisa lebih tenang. Gitu. Pada saat panik, nggak terlalu panik gitu. Jadi meditasi bisa dilakukan untuk semua orang. Dan meditasi itu bukan membuat kita jadi zen. Ya, satu ya. Meditasi itu tidak berhubungan dengan membuat kita menjadi, udahlah ya, maksudnya benar-benar jadi, itu loh, tidak punya suatu gairah hidup, Mbak. Jadi banyak orang prasangka atau suatu pernyataan yang keliru adalah meditasi itu membuat aku jadi nggak punya ambisi ya, nggak punya goal ya. Enggak. Meditasi itu membuat kita menjadi seimbang. Ya, orang yang nggak punya ambisi jadi lebih tahu siapa sih diri saya dan arah kehidupan saya kemana. Karena lebih mengenal diri sendiri. Ya, dengan mengamati ke dalam, mengamati nafas, jadi kita punya waktu lebih tahu diri kita sendiri. Orang yang terlalu berambisi, yang terlalu ngoyo kalau katanya, jadi bisa bawa ke tengah. Ya, contohnya saya dulu begitu, Mbak. Saya terlalu ngoyo. Jadi semuanya harus perfect, harus di-achieve gitu kan. Ya. Saya bawa kembali ke tengah. Gini loh, Win, nggak semuanya harus kita capai saat ini. Kadang sesuatu yang tidak benar atau tidak bagus menurut standar kita, kan kita suka buat standar sendiri ya. Harusnya begini loh, harusnya begini. Gitu kan? Belum tentu itu benar. Gitu. Kadang bisa ya kejadian, ternyata nggak sesuai dengan kejadian atau ekspektasi kita. Tapi it turns good. Itu jadinya bagus. Karena memang seperti itu. Jadi memang nggak semuanya tuh harus sesuai dengan apa yang kita mau. Yap. Ini lagi-lagi balik ke prinsip acceptance tadi dari sebenarnya Mas ya, yang secara kuat ditanamkan dalam prinsip meditasi. Mas Edwin, misal nih ada orang awam seperti aku nih yang clueless banget tentang apa itu meditasi, terus dapat saran atau belajar tentang disarankan oleh teman-teman terdekat, coba deh belajar meditasi. Tapi masih naif gitu Mas Edwin, masih merasa kayak sebenarnya perlu nggak sih meditasi gitu, masih mikir-mikir gitu, atau bahkan jadi denial gitu, malah berpikir masa sih orang kayak gue cocok meditasi gitu. Nah, pertanyaanku, pada tahap apa orang itu sudah boleh memutuskan atau perlu memutuskan bahwa ini waktunya gue perlu belajar meditasi gitu. Pada tahap apa ya Mas Edwin kira-kira gambarannya mungkin? Ini relate sekali, Mbak, karena saya banyak ketemu teman-teman semua yang saya belum butuh lah meditasi gitu. Saya hobinya tuh meditasi aku tuh lari, meditasi aku tuh Muay Thai misalnya ya. Nah, apalagi orang yang aktif. Aku tuh maunya keringatan gitu. Aku nggak bisa duduk diam gitu. Nggak apa-apa. Jadi memang ini menjawab sekali. Thank you Mbak Vidya, pertanyaan bagus sekali. Jadi memang tidak harus dipaksakan. Ya, yang penting kita menerapkan itu yang tadi, mindfulness. Kesadaran kita mindful. Misalnya, sekarang masih suka lari, nggak suka yang diam atau duduk meditasi. Pada saat kita lari, ya kita sadari. Mindful pada saat kita lari. Misalnya, sekarang sukanya angkat beban. Karena beban kehidupannya kurang berat misalnya. Jadi, angkat beban. Bener kan? Nah, kita sadari pada saat inhale, angkat beban, tangan naik, exhale turun. Kadang kan kenapa bikin orang pada saat angkat beban suka keseleo gitu? Karena nggak sadar, nggak mindful. Jadi gini aja gini, saya mau ototnya besar, gini terus gitu kan. Lakukan mindfulness, ya ini kan meditasi informal. Tarik nafas, buang nafas. Ya sudah, itu udah salah satu cara untuk informal meditation. Nah, tapi kalau memang teman-teman merasa
saya dipanggil nih untuk melakukan meditasi formal, ya silakan gitu. Terus terang, memang meditasi formal itu kalau prosesnya itu lebih, mungkin kita lebih, pikiran kita dilatih dengan lebih nyaman, sehingga kita lebih, prosesnya mungkin akan lebih cepat gitu ya. Maksudnya untuk kita lebih tenang, lebih ikhlas gitu ya. Jadi karena kita memang disengaja. Sesuatu yang kalau kita sudah diniatin gitu atau disengaja, pasti akan turns good resultnya gitu. Nah inilah konsepnya sama gitu. Tapi kalau teman-teman di sini belum pengen meditasi ya nggak apa-apa. Terapkan saja yang simple. Yang simple di kehidupan sehari-hari. Kalau memang sudah saatnya, kalau dibilang jodoh tuh gak kemana-mana, Mbak. Kalau sudah saatnya, pasti akan ditarik. Maksudnya ketemu orang yang teman-teman yang bawa ke meditasi dan cocok kayak saya dulu, Kak. Saya dulu gak kepikiran sama sekali meditasi. Terus dibawa teman, akhirnya jadi guru meditasi sekarang. Gak harus ya semua jadi guru meditasi ya, tapi ya memang asalnya seperti itu. Tidak ada planning. Tapi memang sudah saatnya, ya saatnya. Berarti kalau ditanya sebenarnya pada tahap apa orang itu perlu atau wajib bermeditasi, ya nggak ada ya. Tergantung orang aja merasa perlunya kapan. Tapi apa ya, nggak harus sesaklek itu bahwa meditasi itu sesuatu yang dipelajari secara formal, tapi bisa juga dari apa ya, keseharian, prinsip yang ditanamkan dalam aktivitas sehari-hari gitu Mas Edwin ya. Iya benar. Jadi apalagi mungkin kalau misalnya mau lebih spesifik, kalau misalnya extremely case ya, buat teman-teman yang sudah benar-benar udah anxiety gitu, Mbak, cemas, tiap hari hidup dengan takut, insecure gitu, itu aku anjurkan banget sudah harus meditasi formal, gitu, karena itu kan sudah mental health ya. Tapi kalau buat teman-teman yang masih hidupnya fine-fine saja gitu loh. Maksudnya kalau dengan saya nggak meditasi pun saya juga happy gitu. Saya tiap hari lakukan aktivitas ya sudah, nggak usah dipaksain. Kan tiap orang beda-beda ya, Mbak. Gitu. Tapi kalau memang titiknya pada saat sudah mental health issue, kadang kita nggak sadar loh kalau kita mental health. Gitu. Kadang banyak sekali kita nggak sadar tapi dikasih tahu sama orang lain. Kok kamu sekarang begini ya? Kok kamu sekarang panikan ya? Gitu. Dan coba dengarkan lingkungan sekitar. Kalau sudah 3 atau 5 orang ngomong hal yang sama, ya itu kemungkinan ya kita harus mencoba alternatif gitu. Misalnya cemasnya berlebihan gitu. Atau kita tidurnya sudah gak bisa lebih deep sleep dibanding sebelumnya. Nah itu kan tanda. Nah itu aku anjurkan sudah saatnya meditasi formal. Aku melihat dan memahami juga kalau mental issue atau kondisi mental seseorang itu sesuatu yang kompleks sekali, yang tidak bisa ditebak-tebak, nggak seperti sakit fisik yang aduh ada gejala A, B, C, kayaknya ini waktunya ke dokter. Bahkan mungkin orang banyak juga clueless kalau kapan sih sebenarnya perlu ke dokter, atau sebenarnya perlu nggak sih ke dokter untuk mengecek kondisi psikis gitu atau mental, Mas Edwin. Nah, ini aku juga agak pop up pertanyaannya dari salah satu penanya tadi di comment section Facebook Live-nya Detik. Kalau dari pengalamannya Mas Edwin nih sebagai edukator, seberapa banyak sih Mas yang merasa kondisi mentalnya ini membaik atau merasa lebih stabil setelah melakukan meditasi? Atau mungkin Mas Edwin ada sharing cerita dari salah satu yang diedukasi yang yang paling menarik nih, seperti apa sih impact-nya meditasi ke kestabilan emosi atau ke kondisi mental Mas Edwin? Beragam ya, Mbak ya. Jadi maksudnya ada yang memang lagi proses, ada yang memang sudah transformasi gitu ya. Jadi dia merasakan yang dari dulunya panik gitu ya, sekarang lebih tenang. Gitu. Itu satu case. Yang kedua, kalau dari teman saya atau media, kan saya di sini sebagai media sharing ya, gitu. Jadi beberapa murid saya kan case-nya beda-beda ya. Ada yang dari misalnya ada yang cancer, Mbak, gitu. Ada yang cancer, ada juga yang ini ngomongin kategori penyakit ya, gitu. Mungkin ada yang juga insomnia, ada yang juga udah lama sekali, ada yang vertigo berat gitu ya. Ada yang juga dari mental health, misalnya penyakitnya kayak fearless, berlebihan. Nah, semua itu prosesnya beda-beda gitu. Tentunya kalau saya di sini kan menjelaskan sesuai dengan kapasitas saya sebagai self-healing yang saya kasih tool melalui meditasi dan mindfulness ya. Kalau misalnya teman-teman biasa yang datang ke saya harus tanya dulu, sudah belum ke dokter? Karena kan misalnya kalau sudah cancer atau sesuatu yang
berhubungan dengan kedokteran, saya harus tahu dulu apa pendapat dokter kan. Nah, biasanya lari ke saya itu yang sudah ke dokter, dokternya rekomen, sudah kamu meditasi saja yang supaya pikirannya kemana-mana, jangan takut terus gitu. Nah, biasanya mereka improve sekali gitu ya. Misalnya bisa dibilang yang sudah penyakit seperti itu gitu. Responnya dari mereka adalah sekarang lebih tenang gitu. Dan biasanya dengan lebih tenang otomatis kan lebih happy. Dengan lebih happy otomatis yang penyakit yang sudah ada sebelumnya juga yang nggak terlalu ekstrim. Maksudnya nggak jadi lebih parah gitu loh Mbak. Gitu. Nah ini yang kasus yang memang sudah ada penyakit. Nah, kategori kedua adalah yang lebih kayak awam ya, maksudnya saya orangnya emosional nih, saya orangnya tuh nggak insecure gitu loh, selalu kayak ambisinya terlalu kuat. Saya banyak sekali punya murid entrepreneur, Bang, gitu. Karena kan saya memang backgroundnya juga entrepreneur ya gitu. Jadi pebisnis misalnya. Kemarin kan pas pandemi kemarin kan banyak sekali yang bisnisnya jatuh ya, Mbak. Gitu. Jadi saya banyak sekali dapat teman-teman yang datang sebagai, aduh gimana ya caranya karena saya insecure banget, takut nggak bisa membiayai keluarga misalnya, financially gitu. Nah, ini kategori kedua orang-orang yang secara emosional sebenarnya dulunya tidak masalah, tapi gara-gara pandemik jadi drop gitu. Nah, ini saya berikan tool membuat mereka lebih tenang dan ya lumayan ya, puji Tuhan sampai sekarang itu mereka lebih bisa menerima keadaan apa adanya. Ya toh bisnisnya sudah seperti itu. Yang penting kan sekarang gimana caranya kita improve. Dan malah ada yang menjadi lebih kreatif gitu. Dengan kan kalau misalnya kita pikirannya tenang, nafas kita juga lebih jernih, lebih bersih gitu kan. Kita lebih bisa berpikir jernih. Dan yang penting kan kita merancang sesuatu sehingga yang sudah kejadian ya sudahlah, kedepannya apa gitu. Nah ini kategori kedua. Intinya dari semua ini puji Tuhan semuanya merasa lebih tenang, lebih tenang dan lebih happy. Seperti itu. Oke. Ini sebenarnya kalau aku kerucutkan Mas Edwin ya, berarti meditasi itu memang gak ada yang mewajibkan kalau seseorang itu perlu banget atau wajib banget mulai meditasi. Tapi ya di tengah kondisi yang menantang, aku percaya setiap orang punya problema, punya tantangan kehidupan masing-masing sih. Ya nggak ada salahnya mencoba menanamkan acceptance tadi ya dengan menerapkan gaya hidup berarti Mas Edwin ya sebenarnya ya, gaya hidup yang bermeditasi dan yang menerapkan mindfulness juga. Mas Edwin, I truly appreciate obrolan kita hari ini. Aku merasa banyak banget dapat pelajaran. Aku yakin teman-teman Detikers di rumah juga terbuka sekarang, nggak kelulus-kelulus banget tentang apa itu meditasi, terutama orang awam seperti aku. Mas Edwin, sebelum aku closing, boleh nggak Mas Edwin kasih tips atau saran-saran pamungkas gitu Mas Edwin buat teman-teman Detikers di rumah nih, terutama di tengah situasi pandemi yang mungkin menantang, yang banyak kondisi tidak mudah lah buat banyak orang di luar sana. Ada nggak tips dari Mas Edwin nih supaya bisa menjalankan kehidupan yang berkesadaran dan yang dengan prinsip acceptance tadi? Monggo Mas Edwin. Tips pamungkasnya adalah intinya balik ke nafas. Kuncinya cuma satu. Pada saat kita cemas, amati nafas. Berikan waktu sedikit untuk diri Anda. Tidak perlu lama, frekuensi yang paling penting. 1 menit. Amati nafas masuk, amati nafas keluar. Dan sadari apa yang terjadi setelah Anda mengamati nafas. Pasti akan lebih tenang. Setiap kali lakukan ini di aktivitas sehari-hari, pada saat Anda merasa cemas, pada saat Anda merasa takut, apapun bawa kembali ke nafas. Itu tips pamungkas. Oke, itu sesuatu yang simple banget sebenarnya. Setiap hari, setiap detik kita bernafas gitu, tapi sering lengah gitu. Ayo, siapa teman-teman Detikers di rumah yang dari tadi jadi refleks, jadi tarik nafas. Karena aku juga Mas Edwin. Oke Mas Edwin, thank you banget untuk sharingnya, untuk penjelasannya. Sangat membuka wawasan kita ya, sedikit banyak jadi lebih paham tentang apa itu meditasi dan prinsip kesadaran atau mindfulness tadi. Thank you Mas Edwin. Thank you Mbak Vidya, thank you ya teman-teman semua di sini. Semoga semakin rajin ya berlatih mindfulness. Thank you Mas Edwin. Thank you semuanya, dadah.
Oke, teman-teman Detikers, tibalah kita di ujung obrolan hari ini. Rasanya banyak banget ya pelajaran yang didapat dari Mas Edwin. Sesimpel tarik nafas, kita sering banget lupa kalau tubuh ini perlu loh rehat. Ya beberapa, kalau tadi seperti yang diingatkan oleh Mas Edwin, durasinya nggak begitu lama, yang penting frekuensinya itu penting banget. Kasih diri waktu untuk beristirahat, untuk tarik nafas, untuk mengingatkan kembali bahwa kita perlu menyadari nih, melakukan segala sesuatu dengan mindful, dengan sadar. Aku percaya sih kondisi yang tidak mudah pandemi seperti sekarang, semua orang punya tantangannya masing-masing. Tapi aku rasa semua orang berhak pulih, berhak sehat kembali, both mentally atau physically. Aku harap sharing tadi ngasih banyak pelajaran, ngasih banyak titik cerah buat teman-teman detikers di rumah. Aku Vidya Pinandita pamit undur diri. Sampai ketemu di program eLife minggu depan. Sampai jumpa.